Perkenalkan, nama saya Sufwan Hamdal Barok. Saya dari Prodi DRS angkatan 2024 dari Universitas Negeri Malang, dari Fakultas Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan analisa penerapan K3 di laboratorium Fakultas Vokasi. Lokasi berada di gedung B32 di lantai 1, ruangan 1. Dosen pembimbing yaitu Bapak Singgih Dewi Prasetyo ST MT, yang disusun oleh Muhammad Razik dan Naswa Ijratul Aulia, Rahmat Hidayatullah, dan Sofananta. Latar belakang. 1. Pentingnya penerapan K3 dalam dunia kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sangat penting diterapkan untuk melindungi tenaga kerja dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan penerapan K3 dengan baik, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja. 2. Meningkatkan kasus kecelakaan kerja. Meskipun K3 telah banyak disosialisasikan, angka kecelakaan kerja dari berbagai sektor masih cukup tinggi. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran, pelatihan, serta wawasan terhadap standar K3. Kasus kecelakaan yang meningkat menunjukkan bahwa penerapan K3 belum maksimal dan perlu adanya ditingkatkan. 3. Perlunya sistem K3 untuk lingkungan kerja yang aman. Untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, dibutuhkan sistem penerapan manajemen K3 yang terstruktur dan konsisten. Sistem ini mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, pelatihan kerja, serta evaluasi berkala. Dengan sistem yang baik, potensi kecelakaan kerja dapat diminimalisir dan pekerja yang menjalankan tugasnya dengan rasa aman. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah. Saya dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Vokasi, dan dari Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu menjelaskan tentang tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan K3 yang ada di laboratorium komputer dan melakukan perbaikan pada sistem K3 yang ada. Pelaksanaan ini bertempat di gedung B32 ruang 101. Tujuannya pertama yaitu menganalisis penerapan K3 di laboratorium komputer, dan kedua memberikan rekomendasi perbaikan sistem K3. Dan untuk manfaatnya, mencegah kecelakaan kerja. Dengan analisis K3, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan mengambil langkah pencegahan yang tepat guna mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 2. Meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang aman dan sehat memungkinkan pekerja untuk bekerja dengan lebih nyaman dan efisien, sehingga meningkatkan produktivitas serta mengurangi waktu yang hilang akibat kecelakaan atau sakit. 3. Mematuhi regulasi. Dengan mematuhi regulasi, analisis K3 membantu perusahaan untuk memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga terkait, sehingga terhindar dari sanksi, hukum, dan denda. 4. Membangun budaya keselamatan. Konsep analisa. Identifikasi bahaya. Langkah awal dalam analisis K3 adalah mengidentifikasi berbagai potensi bahaya yang ada di lingkungan ruangan lab, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikososial. Penilaian risiko atau pengendalian risiko. Setelah bahaya diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai tingkat risiko yang ditimbulkan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadi insiden serta dampaknya terhadap mahasiswa. Ketiga, penilaian risiko.
Berdasarkan hasil penilaian risiko, langkah pengendalian diterapkan untuk meminimalkan atau menghilangkan bahaya. Pengendalian ini bisa berupa eliminasi bahaya, substitusi bahan atau proses, penggunaan alat pelindung diri atau APD, serta penerapan prosedur keselamatan kerja yang baik. Keempat adalah evaluasi dan pemantauan. Proses analisis K3 harus dilakukan secara berkala dengan evaluasi dan pemantauan terhadap efektivitas tindakan pengendalian yang sudah diterapkan. Jika ditemukan kelemahan atau perubahan kondisi kerja, maka perlu dilakukan penyesuaian. Untuk hasil analisis protokol keselamatan, pertama yaitu penggunaan APD. Gambar menunjukkan bahwa penggunaan laboratorium dianjurkan untuk mengenakan baju lengan panjang, celana panjang, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Hal ini bertujuan untuk melindungi tubuh dari potensi bahaya seperti kebocoran arus listrik, benda tajam, atau kejadian yang dapat menyebabkan cedera. Penerapan APD yang tepat merupakan langkah penting dalam standar keselamatan di laboratorium. Kedua, supervisi yang baik. Supervisi dalam lingkungan laboratorium diperlukan untuk memastikan bahwa setiap peralatan digunakan dengan benar dan sesuai prosedur. Jika terdapat masalah teknis pada komputer atau peralatan lainnya, pengguna diharapkan segera melapor kepada supervisor agar tidak terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh kegagalan sistem. Ini merupakan bagian dari manajemen risiko untuk mencegah terjadinya insiden akibat kesalahan teknis atau kelalaian. Ketiga, pemeriksaan area sekitar. Protokol itu menekankan pentingnya pemeriksaan kondisi kabel dan instalasi listrik untuk mencegah bahaya seperti konslet atau kejadian kebakaran. Pengecekan berkala terhadap peralatan listrik menjadi langkah penting dalam keselamatan laboratorium. Keempat, larangan makan dan minum. Laboratorium seringkali mengandung zat kimia atau bahan berbahaya yang dapat mencemari makanan dan minuman. Oleh karena itu, larangan ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi dan potensi keracunan, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja. Kelima, kebersihan dan kerapian. Setelah menggunakan laboratorium, pengguna diharuskan untuk membersihkan dan merapikan alat serta meja kerja. Hal ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan akibat alat yang berserakan dan memastikan bahwa laboratorium tetap dalam kondisi siap pakai. Keenam, keselamatan utama. Setiap pengguna laboratorium harus mengetahui lokasi alat pemadam kebakaran dan nomor darurat untuk tindakan cepat dalam keadaan darurat. Hal ini menunjukkan bahwa tanggap darurat dan kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko merupakan bagian penting dari sistem K3. Hasil analisa larangan merokok. Risiko kebakaran dan ledakan. Banyak bahan kimia di laboratorium bersifat mudah terbakar atau eksplosif sehingga percikan api dari rokok dapat memicu kebakaran atau ledakan. Paparan zat beracun. Asap rokok dapat bereaksi dengan zat kimia di laboratorium dan menghasilkan senyawa berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Kebijakan larangan merokok. Banyak negara memiliki regulasi tentang wawasan bebas rokok, termasuk laboratorium sebagai area kerja berisiko tinggi. Aturan internal ke institusi, universitas, sekolah, atau perusahaan biasanya memiliki kebijakan larangan merokok di dalam laboratorium. Sanksi bagi pelanggar. Peringatan, teguran, atau tindakan disipliner dapat diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razif Putra Haidar. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Hasil analisa identifikasi bahaya listrik tegangan tinggi di laboratorium. Laboratorium praktik sering menggunakan berbagai peralatan listrik, termasuk alat uji, osiloskop, power supply,
dan mesin berbasis listrik. Jika tidak dikelola dengan baik, listrik tegangan tinggi dapat menyebabkan yang pertama sengatan listrik. Sengatan listrik dapat terjadi jika seseorang menyentuh kabel terbuka atau bagian peralatan yang bermuatan listrik. Yang kedua, kebakaran dan ledakan. Percikan listrik dari hubungan arus pendek dapat memicu kebakaran, terutama jika ada bahan kimia mudah terbakar di sekitar. Yang ketiga, kerusakan peralatan. Tegangan yang tidak stabil atau arus berlebih dapat merusak alat laboratorium yang sensitif. Yang keempat, paparan medan elektromagnetik. Paparan medan elektromagnetik dapat mengganggu kesehatan jika seseorang terlalu lama berada di dekat peralatan bertegangan tinggi. Upaya pencegahan dan pengendalian risiko yang pertama adalah pelabelan dan peringatan. Seperti memasang tanda peringatan bahaya listrik tegangan tinggi di area berisiko tinggi. Yang kedua, pemeriksaan rutin. Seperti melakukan pengecekan berkala pada kabel, stop kontak dan peralatan listrik untuk memastikan tidak ada kerusakan. Yang ketiga, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Seperti menggunakan sarung tangan isolasi dan sepatu khusus saat bekerja dengan peralatan listrik bertegangan tinggi. Yang ketiga, pelatihan keselamatan. Pelatihan keselamatan memberikan edukasi kepada mahasiswa atau teknisi laboratorium tentang prosedur kerja aman dengan listrik tegangan tinggi. Kemudian sistem proteksi listrik, seperti menggunakan pemutus arus otomatis atau sirkuit breaker untuk mencegah kelebihan arus dan korsleting. Kemudian lingkungan kerja aman. Contohnya menjaga area laboratorium tetap kering dan bebas dari benda konduktif yang dapat meningkatkan resiko sengatan listrik. Kemudian yang terakhir, prosedur darurat, seperti menyediakan alat pemadam kebakaran khusus listrik dan menyusun prosedur evakuasi jika terjadi kecelakaan listrik. Berdasarkan hasil analisa yang diperoleh, maka hal-hal yang perlu diperbaiki antara lain, yang pertama, penambahan APAR di dalam ruangan. Dikarenakan di lab tidak ada APAR, jadi untuk meminimalisir kebakaran di lab kita harus menyediakan APAR di lab. Yang kedua, melakukan penataan kabel ulang agar lebih terlihat rapi dan tidak berpotensi membahayakan orang. Yang ketiga, mengatur tata ruang agar lebih luas. Kemudian yang keempat, penambahan poster peringatan ancaman yang ada, khususnya berhubungan dengan arus dan tegangan listrik, serta pengenalan tentang K3. Kemudian yang kelima, pembenahan media cap suara agar menghalau suara dari luar. Dan yang terakhir, pengadaan buku petunjuk penggunaan alat. Saya Naswa Juratul Aulia dari Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang akan melanjutkan penjelasan mengenai analisa penerapan K3 di laboratorium Fakultas Vokasi. Bentuk perbaikan yang harus diterapkan di lab B3 Fakultas Vokasi yaitu 1. Memberikan saran kepada laboran terkait dengan kurangnya penerapan K3 yang ada, maka kami akan memberikan saran dan jika perlu memberikan hasil analisa ini, tentu akan segera dilakukan beberapa pembenahan terkait penerapan K3 yang ada, serta agar seluruh orang yang berkaitan di ruangan tersebut bisa merasakan dampak perubahan yang ada. Yang kedua, membuat poster. Salah satu solusi dalam melengkapi kekurangan sekaligus sebagai pengingat antar sesama adalah dengan media poster. Beberapa poster akan dibuat tentu dengan perizinan oleh selaku dosen pengampu dan laboran yang bersangkutan. Selain sebagai pengingat, poster ini juga bernilai estetika. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan kerja, khususnya laboratorium,
sangat penting dalam mencegah kecelakaan dan meningkatkan efisien kerja. Penggunaan alat pelindung diri atau APD, supervisi yang baik, pemeriksaan area kerja, kebersihan, larangan makan dan minum, serta kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat merupakan aspek utama dalam menjaga keselamatan kerja. Analisis ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan dan penerapan K3, seperti kurangnya kesadaran pekerja dan minimnya pengawasan yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan edukasi, pelatihan, serta evaluasi berkala terhadap prosedur keselamatan agar tercipta lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi semua pihak. Apabila ada kritik dan saran atau pertanyaan, bisa diketik di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.